Sebenarnya kalau Pak Ketua PGI mengatakan yang berhak mencabut nyawa seseorang itu adalah Tuhan, itu hak prerogatif Allah, itu tidak ada yang bertentangan dengan hukuman mati. Hukuman mati itu, saudara-saudara, itu bukan berarti manusia cabut nyawa manusia. Itu dasar kitab sucinya jelas bahwa pemerintah itu hamba Allah. Dan pemerintah itu menyandang pedang. Kata pedang itu ya ini gambaran tentang kekuatan atau wewenang yang dikasih untuk menghabisi nyawa seseorang. Itulah Tuhan gitu loh. Jadi hukuman mati itu tetap Tuhan yang cabut. Cabutnya pakai siapa? Pakai pemerintah. Baik, pertanyaan berikut. Ini pertanyaan menarik nih. Dari supir tembak. Dia bertanya seperti ini. Salam Bapak Gembala, saya mau menanyakan bagaimana tanggapan Bapak Gembala mengenai pernyataan dari Ketua PGI Pendeta Gomar Gultom yang menolak soal hukuman mati Pak Ferdi Sambo. Bunyi pernyataannya seperti ini. Hukuman mati adalah sebuah keputusan yang berlebihan, mengingat Tuhanlah pemberi, pencipta, dan pemelihara kehidupan. Dengan demikian, hak untuk hidup merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh umat manusia, dan karenanya hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk mencabutnya. Saya pernah lihat aja di thumbnail YouTube beberapa teman-teman YouTuber Kristen, tapi saya tidak nonton. Karena saya lihat terlalu ramai respon, saya memilih fokus kepada khotbah saya sendiri gitu loh. Makanya saya posting khotbah-khotbah kita di gereja ini dan puji Tuhan respon penonton justru bagus. Saya karena lihat sudah banyak yang respon, saya tidak terlalu ikuti gitu loh. Tapi dengan adanya pertanyaan sopir tembak, mari kita tembak. Sopir tembak menanyakan, kelihatannya sopir tembak ini atau penanya ini sudah betul-betul mengikuti pernyataan dari Ketua PGI, ya Bapak siapa Gultom? Bapak Gomar Gultom. Pernyataan Pak Gomar Gultom ini mirip-mirip dengan beberapa petinggi gereja yang saya tahu, mirip sekali komentarnya. Pokoknya tidak tegaan gitu loh, ngomong tanpa dasar ayat, bermain perasaan saja, giring pikiran orang, kan yang berhak Tuhan, bla bla bla. Sebenarnya kalau Pak Ketua PGI mengatakan yang berhak mencabut nyawa seseorang itu adalah Tuhan, itu hak prerogatif Allah, itu tidak ada yang bertentangan dengan hukuman mati. Hukuman mati itu, saudara-saudara, itu bukan berarti manusia cabut nyawa manusia. Itu dasar kitab sucinya jelas bahwa pemerintah itu hamba Allah. Dan pemerintah itu menyandang pedang. Kata pedang itu ya ini gambaran tentang kekuatan atau wewenang yang dikasih untuk menghabisi nyawa seseorang. Itulah Tuhan gitu loh. Jadi hukuman mati itu tetap Tuhan yang cabut. Cabutnya pakai siapa? Pakai pemerintah. Tuhan kan cabut nyawa orang macam-macam, saudara-saudara. Ya. Kalau yang ini kan pakai pemerintah. Nanti saya bandingkan lagi dengan data lain. Tuhan cabut nyawa orang pakai cara lain lagi. Tapi yang cabut tetap Tuhan. Gitu loh. Mari kita buka dulu Roma 13 ayat 1 dan seterusnya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Terus? Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Iya. Kemudian ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Iya. 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Iya, itu. Dia menyandang pedang untuk apa? Membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.
Persidangan Pak Sambo itu terang benderang di Indonesia. Sudah dibukakan, sudah final. Jelas-jelas Pak Sambo melakukan kejahatan, kan sudah terbukti. Kalau ikut Pak Gomar Gultom sebagai seorang petinggi, ketua PGI lagi, harusnya coba cerna dulu ayat-ayat ini. Saya pikir ini ayat-ayat mudah sekali buat Pak Gomar Gultom level ketua PGI. Ya, ini jelas, ini boleh banget. Ya, bahkan Paulus sendiri mengakui hukuman mati itu alkitabiah. Dan Tuhan menghendaki hukuman mati. Tuhan bisa cabut nyawa orang dengan hukuman mati, asal betul-betul terbukti bahwa pelanggarannya dia, kejahatannya dia itu cocok untuk hukuman mati. Paulus mengakui itu. Ini kelihatan di Kisah Para Rasul ya, pasal 25 ayat 11. Kisah Rasul 25 ayat 11, Paulus bilang begini. Jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, ya, aku rela mati. Betul. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada kaisar. Kalimat awal ini jelas, Paulus menyetujui hukuman mati. Ini pakar Taurat loh, dan juga pakar Perjanjian Baru. 2/3 kitab Perjanjian Baru dia yang tulis. Dia bilang apa ketika dia disidang? Dia bilang, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Dari kalimat ini Paulus mau bilang, hukuman mati itu alkitabiah, itu keputusan Allah. Pakai siapa? Pemerintah. Jadi hukuman mati itu benar. Dan Tuhan sudah omong dari awal, siapa tumpahkan darah manusia, darahmu harus tumpah dong. Itu Tuhan yang buat keputusan. Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Itu. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Iya, makanya saya bilang kalau bapak polisi di sini, kalau Anda yang tugas eksekusi, tembak aja, nggak apa-apa. Itu pembunuhan yang dibenarkan. Makanya saya waktu bahas 10 hukum Allah, bahas ini saya sudah bahas panjang lebar. Saya respon juga waktu hukuman mati Pak Sambo, tapi saya tidak tahu respon Pak Ketua PGI. Kalau tidak saya juga mau tanggapi, mas terlalu rame toh, malas. Tapi ya, baik sopir tembak muncul di waktu yang tidak diduga. Ya. Jadi betul apa yang Ketua PGI ngomong benar. Hukuman mati, maksudnya nyawa seseorang tuh hanya Tuhan yang berhak. Iya. Kadang-kadang Tuhan mau bunuh orang pakai siapa? Pakai tangannya sendiri. Makanya saya sudah jelaskan, orang bunuh diri itu Tuhan yang bunuh dia. Inilah kalau memang ini untungnya tanya jawab begini. Kalau hanya khotbah monolog, siapa pikir ini apa? Tapi dengan ada pertanyaan begini kan bagus. 1 Tawarik 10 ayat 3. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Betul. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini mempermalukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Iya, ayat 5. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Lompat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. 14 yang saya persoalkan. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ayat 3-5 dia bunuh diri. Ayat 14 Tuhan bilang, saya yang bunuh dia. Saya percaya kok orang-orang yang apa yang gila-gila kok bosan hidup loh, itu memang sudah ajal. Saudara percaya tidak? Cara mati kita semua itu ditentukan. Mati kapan, cara mati karena itu ditentukan Allah. Saudara mau naik di pesawat sudah terbakar pun Tuhan bilang tidak mati, tidak akan mati. Entah dia mendarat di Hawaii atau di mana pokoknya saudara nggak bakalan mati deh. Tapi saudara mau main aman kayak apapun Tuhan bilang mati. Yang soalnya keluar rumah, jaga kesehatan, Tuhan bilang mati. Begitu. Jadi maksud saya gini, ya bahwa kematian itu di tangan Tuhan.
Tanggal mati, cara mati, Tuhan yang atur. Saya kasih data deh satu. Bukti bahwa cara mati itu Tuhan yang atur. Ketika Petrus dipulihkan dalam Yohanes 21, 18 sampai seterusnya. Tuhan Yesus kan ngomong begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Betul. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Sampai di situ. Jadi ini nanti kau ulurkan tangan orang ikat. Ini bicara penyaliban. Sejarah mencatat Petrus itu mati di salib. Ini Tuhan sudah bilang nanti kau tuh diikat, ditarik, lalu yang tidak kau kehendaki. 19 di kemudian hari Yohanes menekankan ini, lalu Yohanes bilang begini. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Cara mati Petrus sudah dikasih tahu, lu nanti mati tarik begini. Nah kalau kita tidak dikasih tahu, tapi nanti kita mati ke mana? Memang Tuhan atur begitu. Entah duduk minum kopi mati. Kan itu lebih enak kayaknya ya. Atau lagi penyembahan. Semua sepulang saudara begini terus. Itu tak usah tanya. Kubur sudah. Jadi gini saudara-saudara. Mati itu Tuhan yang atur. Cara mati juga. Itu tidak bisa dibaca. Banyak data sih. Saya munculkan beberapa untuk kasih ingat kita saja. Jadi kalau begitu. Kita bikin apa nih masih hidup? Sudah hidup untuk Tuhan toh Pak. Supaya mati nah untuk Tuhan juga. Ingat tuh apa yang tercatat dalam Roma 14, 7 dan 8. 7 bilang apa? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi mau mati bagaimana terserah. Yang penting dalam Tuhan. Amin. Bapak-bapak, pria-pria dan semua pendengar, tidak mungkin Anda mati untuk Tuhan kalau Anda tidak hidup untuk Tuhan. Hanya orang yang hidup untuk Tuhan, yang mati untuk Tuhan. Kalau minta maaf ya, kalau hidup untuk tipu, hidup untuk alkohol, lu mati untuk alkohol, bukan mati untuk Tuhan. Begitu. Lalu bagaimana hubungannya dengan orang yang dihukum mati? Nah, orang dihukum mati itu bukan berarti dia tidak bisa masuk surga loh, jangan salah. Saya pernah bikin judul, Pak Sambo dihukum mati, Pak Sambo masuk surga atau neraka? Ya kalau memang hukuman mati itu jadi ya, saya sudah tahu tentang hukum, orang-orang hukum yang punya porsi di situ lah. Nanti apakah benar-benar Pak Sambo ini dihukum mati atau hanya bagaimana, saya tidak mengerti. Kita tidak ada urusan sampai situ. Kita hanya melihat kasus ini lalu kita meresponi pandangan Ketua PGI yang jelas-jelas Ketua PGI tidak melihat baik-baik dasar-dasar kitab suci sebagai pendukung. Ya, jadi itulah ini pelajaran bagi kita semua orang Kristen. Sekalipun Ketua PGI, Ketua Sinode, Gembala Anda sekalipun, kalau ajar apa-apa tidak ada dasar kitab suci, harus dipertanyakan, harus teliti. Ini dasarnya di mana? Ini omong ini dasar apa? Nah kalau pendetamu saja harus dasarnya apa? Ketua PGI dasarnya apa? Apalagi pejabat. Itu harus lebih cek. Jangan hanya ikut arus. Ya. Masih ingat Kisah 17 ayat 11? Pertanyaan kayak begini jawab mesti detail supaya enak. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Betul. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak-bapak, ini sudah jelas-jelas omong firman saja. Ini jemaat teliti. Apalagi yang ngomongnya tidak firman. Itu harus lebih dikritisi. Makanya tugas pengkhotbah itu berat loh. Enak lu pikir gampang khotbah. Apalagi penjemaat jenis Berea begini. Habis lihat dia bicara duduk. Satu pendeta tuh takut. Nah lihat dia bicara duduk cara pikir. Pendeta tuh pikiran ini kata omong apa lagi. Dong geser, dong putar kiri lagi. Putar kanan. Ternyata cek bukan berpikir, bisul. Bisul di pantai emang geser-geser. Ada yang berpikir tapi ada yang lebih kayak bisul ya. Atau ambeien. Tapi kalau yang ini benar-benar perhatikan. Nah, jadi kalau Pak Sambo atau Randi Bajide misalnya kasus Penkase, mereka ditembak mati. Saya pernah bikin tanggapan dan saya bukakan detail itu. Salah satunya saya bilang
kan tidak langsung dieksekusi. Jedanya entah berapa bulan, berapa tahun. Berarti saya siap jadi tenaga sukarela asal dijaga ketat, saya injili mereka. Iya toh? Kalaupun jadi hukuman mati, mereka masuk surga, Pak. Paulus mantan pembunuh, Musa mantan pembunuh, bertobat masuk surga kok. Yang pembunuh masuk neraka itu adalah pembunuh yang tidak bertobat. Kalau bertobat masuk surga. Itu Pak. Jadi hukuman mati itu alkitabiah. Apalagi hukum di Indonesia, apa dia punya nama? Kasus Sambo itu kan jelas semua satu Indonesia nonton, orang-orang mengerti hukum dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Rotendao, bahkan yang ada di dunia kan ini masalah heboh internasional ini. Semua nonton dan mereka paham ini pas atau tidak pas begitu kan. Makanya Pak Sapakat pukul tangan Pak Menteri Mahfud MD waktu Eliezer hanya 1 tahun atau berapa, Mahmud pukul tangan dan itu viral. Begitu. Ya, dia pakar hukum loh. Masih berkaitan dengan hal ini, mereka pakai Yohanes 8 tentang perempuan yang kedapatan bersinah. Saya sempat nonton beberapa teman-teman di channel YouTube yang juga menanggapi. Mereka pakai data itu, Yohanes 8, perempuan yang kedapatan bersinah, dan dalam hukum Musa harusnya dilempari dengan batu. Yeah. Lalu Yesus bilang, kalau ada yang tidak berdosa di sini silakan lempar. Yeah. Ternyata tidak ada yang lempar perempuan itu dengan batu atau rajam perempuan dengan batu. Nah, mereka pakai data itu dalam kasus Sambo. Nah, itu bagaimana? Tidak cocok. Kenapa? Karena kasus itu yang perempuan bersinah, kedapatan bersinah itu mereka bawa itu perempuan kepada Yesus, ada misi. Misi apa? Menjebak Yesus. Mau mengadu domba Yesus dengan pemerintah Romawi. Pemerintah Romawi yang waktu itu berkuasa di atas Israel. Jadi hukum Israel tentang hukuman mati tidak berlaku. Mau hukum mati orang harus konfirmasi ke pemerintah Romawi. Makanya pada waktu Yesus mau dihukum mati itu mereka bawa ke Pilatus dulu. Mereka sudah gigi asam, mereka tidak bisa. Karena mereka akan tabrak pemerintah. Nah, mereka pikir Tuhan Yesus ini, aduh ini raja kita, ini Tuhan sumber segala hukum. Ini yang saya bilang, yang tadi pertanyaan Amsal 26 ayat 5 dijawab orang bebal menurut kebebalannya supaya dia mengerti. Ya toh? Yesus tahu kalau Yesus bilang betul menurut hukum Musa jelas itu. Tapi masalahnya Israel ada di kuasa Romawi. Sekalipun ada hukum itu, kalau Yesus pakai itu hukum, pada saat yang sama Yesus tabrak Romawi. Nah di situ Yesus naas. Maka cara yang paling pas, karena Yesus juga tahu orang Yahudi mengakui semua orang itu orang berdosa, Yesus pakailah itu. Siapa tidak berdosa? Itu jawaban kalas. Itu yang orang bilang hikmat di atas segala hikmat. Makanya saya bilang untuk Anda jawab orang-orang bebal begitu, khusus Amsal 26 tadi ya. Ayat 5 itu Anda harus minta pertolongan Tuhan Yesus. Perlu dijawab juga sekali-sekali. Hilang tuh satu-satu. Bapak-bapak yang bawa juga, saya pernah ada imam tua juga. Hanya pernah pakai juga baru gaya mau bawa lagi. Siapa tidak dosa? Baru Yesus tulis di tanah. Ada yang bilang itu tulis itu nona pun dosa. Nah, ada yang tulis, mau tulis apa itu Tuhan, urusan mati masuk surga bertanya. Tapi khusus kasus itu sama sekali tidak cocok kalau ditempelkan atau menjadi pendukung menghambat hukuman mati kasus Sambo atau siapapun yang pantas untuk hukuman mati karena terbukti jelas kejahatannya level untuk hukuman mati. Tidak cocok sama sekali. Gitu.